Halo, perkenalkan nama saya Emmanuel. Di sini saya akan eh, menjelaskan pemahaman sedikit mengenai multimedia networking. Nah, jadi materinya saya ambil dari slideshare yang dibawakan oleh Rahmat Alimuddin, dan menurut saya ini materi yang mendasar namun cukup untuk orang yang ingin mengetahui mengenai multimedia networking atau jaringan multimedia. Sebenarnya untuk multimedia itu ada banyak jenis sih. Uh, Mungkin saya akan berbagi sedikit. Salah satunya itu seperti multimedia interaktif. Multimedia interaktif itu pengguna atau user secara penuh dapat mengontrol seputar apa dan kapan elemen multimedia bakal dikirim atau ditampilkan. Contohnya itu game, aplikasi program, CD interaktif, dan virtual reality. Itu contohnya seperti itu, contoh dari multimedia interaktif. Nah, yang kedua itu multimedia hiperaktif. Ini jenis multimedia yang kedua. Jenis multimedia hiperaktif mempunyai susunan dengan elemen-elemen mengenai yang dapat diarahkan oleh pengguna dengan tautan link menuju elemen-elemen multimedia yang ada. Misalnya seperti World Wide Web, website, mobile banking, game online, dan lain sebagainya. Dan tadi juga sempat menyinggung mengenai virtual reality atau biasa disingkat dengan VR. VR itu adalah dikenal juga dengan realitas maya, merupakan teknologi untuk pembelajaran yang pengguna bisa berinteraksi dalam suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Entah itu suatu lingkungan dengan sesungguhnya yang ditiru, contohnya kayak ada suatu bangunan yang dibuat dengan bantuan multimedia itu dalam permainan suatu game. Nah, game itu mempunyai maps yang benar-benar mirip dengan kehidupan nyata. Itu sedikit pengantar mengenai beberapa jenis multimedia. Nah, di sini ada juga goals yang akan dicapai. Yang pertama itu memahami service yang dibutuhkan untuk multimedia networking. Memahami service yang dibutuhkan untuk multimedia networking itu maksudnya apa sih? Jadi misalkan ada anak umur 7 tahun lah. Kita kan tahu juga kayak anak umur seperti itu kan, kisaran seperti itu mempunyai daya ingin tahunya itu tinggi, rasa ingin tahu itu tinggi. Nah, jadi kalau ketika anak itu diberikan handphone oleh orang tuanya dan dia melihat sekitaran flora dan fauna, misalkan dia tertarik dengan dunia laut misalkan contohnya. Nah, terus dia mencari di internet misalkan lumba-lumba. Nah, jadi service yang diberikan itu dia dari multimedia itu memberikan informasi yang detail dari yang dia cari, seperti lumba-lumba. Mungkin lumba-lumba itu bernafas dengan apa sih, makanannya apa, atau cara mereka untuk berkembang biak itu dengan cara seperti apa. Itu dari service yang dibutuhkan untuk media networking. Yang kedua, mengetahui perkembangan internet terhadap dukungan multimedia networking. Perkembangan internet terhadap dukungan multimedia networking. Seperti contohnya ada beberapa banyak contoh sih. Misalkan mungkin dari segi kapasitas penyimpanan ya, atau mungkin perkembangan dari kecepatan internet. Yang mana kita tahu dulu itu perkembangan internet itu yang dulu agak lambat dibandingkan dengan yang sekarang ya. Dari segi multimedianya juga yang lain itu seperti game itu kan kita tahu dulu, game itu hanya kita bisa main menggunakan stick, atau mungkin seperti ada yang bentuknya itu pistol dan kita menembak ke layar dan objek yang kita targetkan itu kena. Nah, itu perkembangannya. Dan yang sekarang itu
yang lebih terbaru mengenai VR atau virtual reality, yang mana game itu ketika orang memainkannya itu memang benar-benar berasa seperti bukan perantara orang dalam game yang memainkan, tapi orang sendiri itu yang memainkan dan berasa memang benar-benar dia yang sedang bermain game, dia yang sedang berada dalam permainan itu. Itu adalah perkembangan yang wajib kita ketahui. Nah, goals yang ketiga itu mengetahui beberapa aplikasi multimedia networking. Nah, ini sangat bagus sekali ya, untuk apalagi untuk mungkin kita ingin mencari bakat atau skill. Jadi dari aplikasi-aplikasi yang sedang berkembang saat ini itu kita bisa manfaatkan untuk menambah skill kita. Mungkin contohnya bagaimana cara membuat atau menerapkan VR dalam kehidupan kita sehari-hari, virtual reality, atau kita membuat animasi. Nah, dimana kan yang kayak sekarang kan masih masa pandemi, dimana orang itu kayak sering untuk nonton, mungkin kita bisa membuat film animasi yang menarik, atau animasi edukasi kan juga bagus itu, atau mungkin film 3D 3 dimensi. Itu sih salah satu contoh dari mengetahui beberapa aplikasi multimedia networking, itu manfaatnya. Terus fundamental atau hal yang mendasar. Definisi multimedia networking. Multimedia networking itu terbagi atas dua kata, yaitu multimedia dan networking. Multimedia sendiri itu secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang artinya multus atau numerous, yang dalam bahasa Indonesia adalah banyak. Sedangkan media itu secara harfiah berasal dari bahasa Latin medium yang merupakan middle atau pusat, center. Sering juga disebut dengan intermediary atau sebagai perantara, kan sering kita dengar kayak media perantara. Nah, multimedia merupakan multiple intermediary. Kata multimedia merupakan kata yang sering digunakan dalam bidang ekonomi, teknik, dan ilmiah, yaitu sebagai information handling. Kesimpulannya itu, multimedia merupakan perantara banyak informasi yang dituangkan menjadi satu. Multimedia networking sejauh yang kita pahami bersama ya, networking itu pasti merupakan dari bahasa Inggris dan terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah jaringan. Jadi kalau dihubungkan mengenai multimedia itu merupakan kumpulan dari beberapa informasi yang dituangkan dalam berbagai media yang dapat direpresentasikan melalui jaringan komputer. Nah, jadi untuk definisi ini tuh kita akan untuk kedepannya kita akan jauh lebih memahami apa sih maksudnya dari multimedia networking ini. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Contohnya itu ada YouTube, internet radio, ada juga TV streaming. YouTube itu salah satu media informasi yang mana itu penggunanya bisa melakukan stop, pause, dan banyak lain. Nanti kita akan bahas ketiga contoh ini di slide berikutnya. Stand alone dan network MM. MM itu singkatan dari multimedia. Stand alone atau MM memanfaatkan local resource sebagai sarana penyampaian. Contohnya itu seperti CD. Nah, dari CD itu kan tidak memerlukan jaringan internet dalam sarana penyampaiannya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan local resource. Sedangkan network multimedia memanfaatkan local resource dengan tambahan network atau jaringan internet sebagai sarana penyampaian.
Nah, misalkan seperti yang kayak kaset tadi ya, kayak kaset tadi itu mempunyai film. Nah, kemudian film itu diunduh ke misalkan YouTube. Nah, kan dari YouTube itu memerlukan jaringan internet sebagai sarana penyampaian. Nah, mungkin dari video itu kan merupakan seperti video edukasi. Nah, jadi bagi orang yang ingin melihat video itu harus memerlukan jaringan internet untuk melihat video yang telah diupload di YouTube. Itu maksud dari network multimedia. Klasifikasi aplikasi multimedia yang sempat disinggung tadi di poin sebelumnya, streaming short audio dan video ini bisa disebut dengan streaming. Yang kedua ada streaming live audio dan video, itu biasa disebut dengan live streaming. Dan yang ketiga itu real time interaktif audio dan video. Streaming audio itu contohnya seperti kita sedang menonton film ya, yang mana film itu bisa diakses oleh user. Dari user itu bisa mungkin dia ingin mulainya dari awal, atau usernya itu mau mulai dari pertengahan film, atau usernya itu ingin mulai dari akhir dan hanya ingin melihat endingnya. Itu sama dengan yang tadi saya jelaskan di bagian multimedia interaktif. Pengguna atau user secara penuh dapat mengontrol seputar apa dan kapan elemen multimedia bakal dikirim atau ditampilkan. Jadi kayak user itu sangat tidak terpaku apa yang diberikan oleh user, masih mempunyai hak akses tersendiri. Terus live streaming live video itu ketika pemilik konten atau pemilik video kayak melakukan suatu rekaman yang mana ketika orang itu bisa menonton secara langsung dan bisa merasakan apa yang sedang direkam oleh pembuat video itu. Jadi user itu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya menerima media yang dikasihkan oleh pembuat video. Contohnya ketika kita menonton live streaming di televisi. Nah, user itu hanya bisa melakukan melihat saja, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi user tidak bisa menonton dari awal. Mungkin kayak streaming itu kan sudah berlalu mungkin sekitar 15 menitan, dan itu tidak bisa mengundurkan kembali apa sih yang terjadi sebelumnya, atau dia bisa memajukan videonya, itu tidak bisa. Dia hanya bisa menerima apa yang sudah diberikan oleh streamer, orang yang melakukan streaming. Nah, real time interaktif itu contohnya seperti user itu melakukan interaksi secara real, nyata, secara langsung, dan sekaligus sebagai pembuat dan yang melakukan. Contohnya seperti video conference. Nah, di video conference itu semua orang mempunyai hak akses, terutama admin dari mungkin dari seperti Zoom ya. Aplikasi Zoom itu admin itu mempunyai hak akses. Namun user juga memiliki hak akses yang hampir sama dengan yang admin dari akun Zoom itu, dengan melakukan interaksi secara waktu yang sama. Memang ada sedikit delay dari real time, itu tergantung dari kecepatan internet. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa memang masih terdapat delay dari real time interaktif jika kita secara mendetail memahami lebih jauh dari real time ini, atau memahami lebih jauh soal aplikasi real time interaktif.
karena tidak mungkin saat kita berbicara yang seperti saya lakukan sekarang ini itu dengan melakukan media misalkan kayak video conference, tidak langsung suara saya itu senada atau selaras dengan yang saya lakukan. Jadi pasti masih ada delay mungkin sepersekian detik. Terus streaming short audio, kalian melakukan ini streaming ya, kalian melakukan request file dari sebuah server, misalkan dalam web nonton film. Nah, user itu bebas untuk request film. User dapat melakukan operasi kontrol file audio, misal pause, stop, dan lain-lain. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi itu, user mempunyai hak akses dapat melakukan pause, stop, atau mungkin memulai video dari awal, pertengahan, atau akhir video. Terus delay dari klien ketika melakukan request ini ditampilkan sekitar 1 hingga 10 detik. Ini juga tergantung dari kecepatan jaringan, tergantung delaynya berapa detik. Namun memang tidak bisa dipungkiri delay itu akan tetap ada. Nah, ini streaming live atau biasanya disebut dengan live streaming. Untuk klien melakukan request file audio atau video dari sebuah server. Kalau misalkan kayak kita ingin mencari live streaming mungkin saat hari ini, mungkin misalkan jam 5 sore itu ada pertandingan Mobile Legends antara EVOS melawan RRQ. Misalkan seperti itu, terus kita cari filmnya itu misalkan penayangan itu dilakukan di televisi ya. Jadi user itu hanya bisa menerima sajian dari server tanpa bisa melakukan kontrol. Jadi yang kita lihat di TV itu tidak bisa kita mundurkan. Memang sih yang untuk perkembangan dari live streaming itu kita apalagi di YouTube ya, yang biasanya kita lihat itu di YouTube itu masih bisa dimundurkan, namun tidak bisa dimajukan, bisa di pause, namun tidak bisa dimajukan, bukan seperti kayak film satu yang utuh. Nah, lain halnya ketika video itu telah selesai. Ketika video itu telah selesai itu namanya bukan lagi live streaming, atau kayak live streaming itu kita mundurkan kembali, itu bukan namanya lagi live streaming. Karena live streaming itu apa yang diputar saat itu kita rasakan saat itu juga, dan tidak bisa dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ketika video itu dilakukan secara berulang-ulang, itu namanya bukan lagi live streaming, tetapi streaming. Jadi dari klien itu ketika melakukan request hingga ditampilkan sekitar 1 hingga 10 detik. Ini sama dengan streaming ya. Terus yang terakhir itu ada real time interaktif audio dan video. User berlaku sebagai klien dan server. Phone atau video conference interaktif pada service, bukan pada aplikasi. Tetap ada delay. Nah, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya kan, tapi lebih ketat karena bersifat interaktif service. Tidak bisa dipungkiri bahwa delay itu tidak akan ada. Mungkin dalam perkembangannya ya, aku sendiri juga meyakini bahwa suatu saat nanti itu apa yang kita bicarakan itu secara dengan waktu yang sama itu sesuai dengan apa yang kita katakan saat ini. Mungkin kayak saya katakan misalkan nama saya, nah yang orang menonton atau melakukan video conference dengan saya itu ketika saya mengatakan nama saya itu saat itu juga tidak ada delay sama sekali. Mengapa saya katakan demikian itu masih terhubung juga dengan namanya revolusi industri. Nah, kita tahu kan kayak revolusi industri itu setiap beberapa tahun itu pasti mempunyai perkembangan yang semakin tinggi, yang dimulai namanya dari mesin cetak, mesin uap, dan sekarang itu kita beralih pada jaringan internet ya. Kita berada pada 4.0 dan tidak lama lagi kita pasti akan berpindah ke 5.0 yang mana penerapan teknologi itu semakin lebih canggih lagi. Mungkin dari multimedia juga pasti akan lebih ada yang terbaru dan mungkin lebih bagus dari yang sekarang. Dan untuk video itu
kurang dari 150 milisecond masih bisa diterima. Audio juga itu kurang dari 150 milisecond itu masih dikatakan baik. Kurang dari 400 milisecond juga masih bisa diterima. Nah, jadi untuk multimedia networking ini sampai sini saja. Sangat banyak yang bisa dibahas lagi mengenai multimedia network ini. Mungkin dalam pertemuannya mungkin akan saya bahas lagi ya, mungkin ke depannya, karena untuk multimedia network ini sangat menarik ya untuk kita bahas, apalagi di era sekarang ini, di masa pandemi juga ini kan kita lebih banyak beralih ke internet. Jadi sekian saja dari multimedia network ini. Sekian dan terima kasih.